We all know that to achieve our goals, we must not be lazy. Seeking knowledge is also difficult if we are good friends with laziness. Sometimes we just accept that feeling and don't try to fight it, and the mood mainly takes part as the reason. From this appears a group of people that is called Nongki ngobrolnya bahas ilmu syar'i. Nongki Tinggi mata kita terpasik. Nongki Jangan lupa jajan ma kopi. Yuk nongki. Astagfirullahaladzim. Oi penonton, lihat nih, anak muda belum sekolah malah kesini main game. Ya Allah. Hei anak muda. Hei. Saya? Iya. Ini jam sekolah. Kamu bolos ya di sini? Enggak. Nggak diperhatiin ya. Matiin dulu gamenya. Matiin. Nah, saya yang punya warung di sini. Sanchez. Ya bos. Sini. Ya bos. Ini anak muda. Kamu yang bikinin kopi. Betul bos. Nggak kamu nasihatin dulu. Ini anak sekolah ini masih jam sekolah. Iya bos. Kamu takut sama saya apa takut sama dia? Serem banget bos. Ya udah, balik ke dapur. Lain kali diingetin ya. Ya bos, baik bos. Oi, anak muda, Ya. dimatiin dulu HP-nya. Oke. Lagi syuting ini. Kamu bolos di sini ya? Enggak pak. Ini jam sekolah ngapain di sini? Badan pegel pak, numpang wifi. Mau main FF nih, kurang dikit. Kalau pegel sakit izin sekolah. Nggak masuk di rumah istirahat. Malah bolos di sini nge-game. Baca teks lagi kamu nggak apa ya? Tuh lihat, saya manggil kamu anak muda jadi bukan di saya. Nggak tahu berapa tahun kamu? Di rumah ada bapak ibu. Terus? Jadi enak main di sini, ada wifi-nya juga. Nambah kopi lagi. Oh, kalau ini gimana masa depan mau sukses deh? Tenang pak. Nanti kalau waktunya sukses, saya sukses. Meskipun saya rebahan. Jadi bapak tenang aja. Astagfirullahaladzim. Dek, tanpa usaha, ikhtiar, doa, gimana mau sukses cuma rebahan? Aduh, gini nih, bapak panggil teman bapak yang sukses berpendidikan di luar negeri. Kalau kamu tahu orangnya, shock kamu nanti. Biar kamu dimotivasi nge-game lagi. Astagfirullah. Kurang dikit pak FF-nya. Nih, bentar. Halo? Hei, Dek, namamu siapa? Dek, ya. Saya Paulo pak. Paul. Bentar pak. Kalau kamu sukses, tak jodohkan sama Rebecca. Berhubung kamu sukanya bolos. Bentar, nggak diangkat tangan nih. Halo? Hei, Bapak Jajan, Mas Jen. Bisa kesini nggak? Ini ada anak yang butuh pertolongan pertama. Ya, demotivasi banget. Tolong dimotivasi Mas Jen, segera kesini nih. Siap, oke. Nih, lihat nih, teman bapak sukses. Nggak direken ya, nggak diperhatiin. Aduh, gimana? Ini mana ini Mas Jen ini? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Mas Jen, nah. Ada siapa ini? Ini juga saya nggak tahu. Namanya katanya Paulo. Oh, namanya Paulo. Betul. Oke. Tapi ini jam sekolah dia malah lihat
Ya Allah, ngegame bolos di sini Mas Jen. Wah. Katanya dia tenang Pak, kalau udah takdir sukses dia sukses. Tapi astagfirullahaladzim. Makanya Mas Budi, saya ini lagi ngerjain proyek kok tiba-tiba Mas Budi telepon saya. Hah? Makanya saya demi Mas Budi. Di luar negeri kan proyeknya? Ya swasta kan? Iya. Perhatiin Pak. Siapa dia? Ini teman saya yang sukses di luar negeri, studi. Mas Jen, coba dikasih semangat dan motivasi Mas Jen. Ini kenapa ini kamu? Aduh, Ade saya di sini mau main FF malah diceramain. Aku tak pergi ya, wis. Orang sukses. Loh, Sini. itu dapat kelar ke sini. Keliru. Wah, udah ke dapur, kopi nggak dibayar. Bentar Mas Jen, bentar ya saya. Gimana? Boleh. Nanti biar Sanchez yang ngurusin ini. Ini loh Mas Jen. Tahu sendiri nggak tadi kan gelagatnya, aduh, anak sekarang, aduh. Ya. Nah, ya makanya tadi siapa? Anu bolos ya? Yang tadi Iya. Paulo itu. Bilangnya sih badan pegel, ingin numpang wifi di sini. Jam kan kalau pegel sakit, agent ke rumah istirahat Mas Jen. Malah wifi yang di sini, aduh. Lihatan nanti ya. Saya motivasi nanti. Udah sabar aja Mas Budi. Namanya juga semua itu butuh proses. Anak-anak muda ini kita perlu proses. Gak Iya. boleh langsung di sini. Nah itu. Woi, waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, mau ke Ustaz langsung Ustaz. Lewat Nggih. lihat Mas Jejen, Mas Budi lagi ngobrol, jadi saya ikut nimbrung sebentar. Silakan, Masya Ustaz. Allah, alhamdulillah. Kebetulan. Iya. Tadi itu saya juga Mas Jajan ini baru datang saya panggil. Karena tadi ada pemuda yang dia malah rebahan ngegame di sini. Padahal masih jam sekolah Ustaz. Iya. Masih pakai pakaian sekolahnya. Aduh, itu anak ya Allah, saya nggak habis pikir Ustaz. Memang ada aturannya di sini ya. Apa? Anak sekolah nggak boleh. Ya, Selama jam sekolah nggak boleh. kita sebagai yang sadar dan umat muslim kan wajib mengingatkan Mas Jen. Oke. Akan tanggung jawabnya. Kau masih punya tanggung jawab. Begitu Mas Jen. Lah ini mau ada Ustadz Mas Jen. Oke. Pesan dulu. Saya ikut nimbrung lagi ya. Boleh. Sanchez masih magang misalnya. Masih magang ya. Oke. gitu. Pesan apa Ustadz biasanya? Seperti biasa. Seperti biasa Pak. Seperti biasa ya. Yang nggak ganti-ganti ya. Oke, siap. Ganti-ganti. Mak. Sanchez. Kopi 1, tehnya 2, oke? Kayak biasa. Oke bos. Oke. Oke. Sembari nunggu Sanchez Mas Jen. Oke, siap. Nah. Sambil nunggu. Ini nggak ada hidangan juga ya? Pesen juga gorengan ya? Nanti kalau gorengan, ini kita dulu ada. Oh, ya, nanti pasti ada lah ya. Ada ya. Diantar sama Sanchez. Nah, itu. Tapi ini Ustaz, tadi itu anak namanya Paulo. Paulo anaknya. Iya. Dia bolos katanya Ustaz dan masih pakai baju sekolah Nah. dan main game. Bayangkan di jam sekolah. Dan ini penasaran mumpung ada Ustadz sekalian kita flashback lagi lah ke sejarah-sejarah Nabi. Iya, betul. Betul Ustaz. Nabi Muhammad yang nanti kita belajar sama Ustadz gimana dulu Ustadz Nabi Muhammad waktu muda dulu waktu usia masih kecil itu ceritanya seperti apa Nah, supaya kami ini bisa belajar dengan beliau ini Ustadz. Iya. Jadi Rasulullah waktu masih muda itu tidak punya kesempatan untuk santai, apalagi sampai bermalas-malasan. waduh, ini kalau Paulo nggak minggat nih. Karena memang tidak ada tidak ada waktu untuk malas-malas seperti itu. Keadaan menuntut beliau untuk bekerja keras. Wih, Lahir sudah dalam keadaan yatim, dan yatim di waktu itu lebih memprihatinkan daripada sekarang. Kalau sekarang masih bisa dibantu dengan lembaga-lembaga las ya. Kemudian ibu sebagai single parent juga bisa memiliki keterampilan, punya skill, Penghasilan. mandiri. Kalau di zaman Rasulullah, kalau tidak benar-benar kaya turunan, itu sulit ada janda yang bisa menghidupi putra-putranya. Nah, Rasulullah itu memang dari keluarga yang miskin ya.
Sehingga ketika lahir dalam keadaan yatim itu kondisinya sangat memprihatinkan. Maka beliau kemudian diasuh oleh ibunya sendirian. Umur 6 tahun ibunya wafat. Sudah 6 tahun sudah yatim piatu. SD ya kalau di Indonesia ini ya? 6 tahun. Oh belum ya? Masih TK, Masih TK TKB ke ya? SD, ya. TK ke SD lah. Setelah itu ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya. Oh, kakeknya. Umur 8 tahun si kakek juga meninggal. Oh, kakek. Setelah itu ikut pamannya Abu Thalib. Nah, maka Rasulullah kemudian tidak ingin semua keperluannya itu ditanggung oleh si paman. Beliau usaha sendiri, kerja sebagai pengembala domba, kambing milik orang-orang Arab itu digembala oleh Rasulullah. Ana ar'aha fi qararid li ahli Makkah, itu kan dalam hadis. Saya yang mengembala kambing-kambingnya ahli Makkah itu di gunung. Umur Kan beliau masih kecil ya, umur 8-9 tahun sudah. Dan orang tua meninggal Orang semuanya. tua semuanya sudah meninggal. Tinggal sama paman. Ya. Oh, oke. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini memang ada rahasianya sih Oh, sebenarnya. rahasianya ini, ini apa ini rahasianya? Pripun, Ustaz? Rata-rata Nabi itu memang mengawali hidupnya dengan menjadi pengembala. Pengembala. Ini, pengembala kambing, ya, domba. Ini adalah latihan kepemimpinan sebenarnya. Jadi dilatih kepemimpinan sejak kecil. Rasulullah sendiri katakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Setiap nabi yang diutus oleh Allah semuanya adalah pengembala kambing. Ya tentu saja selain nabi-nabi yang terlahir sebagai pangeran ya, anak raja seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Yang lain-lain rata-rata pengembala kambing. Setelah itu kemudian di usia 12 tahun beliau mulai belajar berdagang. Berdagang ya, 12 tahun. Ini tehnya datang. Oh, tehnya. Oh iya ya. Monggo Mas aja. Dia mau masuk takut nyela ceramah. Gak apa-apa. Oh, bukan ceramah. Gak apa-apa, Mas Aceh. Ini santai. Ngobrol santai. Teh senyumanmu sama kopi tubruk ya kan? Betul. Teh, nah ini saya senangnya kalau ikut ngobrol tuh. Nah ini loh. Nah, Wow, iya gorengannya nih. Oh. Dan nih HP-nya mungkin ya. Ya silahkan. Ah, ini agak di sini Ustaz. Wah, buat Ustaz sendiri berarti ini. Nggak masalah, nggak masalah. Ya, biar cukup Ustaz ya. Iya. Ini buat saya sendiri, Bro. Buat Dalam hadis kan kul mayalik ya. Makan yang ada di depanmu, ini depan saya nih. Iya, Bukan Oh, di iya. Budi. biar nanti mohon dibagi Ustaz ya. nanti agak miring sedikit ini ke kiri ini biar pas nih. Oke. Bentar, kita bahas kembali ke masa muda bukan Iya. gorengannya itu. Wah, hukumnya ada sendiri nih. Ya, Oke. saya minum dulu ya. Oke. Oke, monggo Ustaz. Saya juga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Jadi dari pengembala Rasulullah berdagang tadi ya. juga sekaligus berdagang. So. Dan memang oleh Allah dijaga ya. Memang seorang calon nabi memang pasti dijaga. Suatu ketika sebagaimana layaknya anak-anak ya, ingin santai, ya ingin Rebahan. refreshing ya. Suatu saat Rasulullah itu ketika sedang mengembala, beliau minta izin kepada pemilik kambingnya Kambingnya itu. tadi. Saya tidak ngembala dulu ya. Nah, akhirnya Rasulullah mendatangi suatu tempat di Mekah di mana di situ ada orang pesta pernikahan. Oh, iya. Biasanya ada penampilannya begitu ya, ada hiburannya. Rasulullah datang ke tempat itu. Beliau tidak mengembala. Oleh Allah ternyata ditidurkan di tempat tersebut. Ya. Ketika sampai di tempat itu Rasulullah ditidurkan hingga pagi. Akhirnya beliau tidak melihat, tidak menyaksikan apa yang ada di sana. Ya, ini memang dijaga. Jadi Rasulullah sejak kecil itu memang ditempa oleh keadaan yang sulit. Umur 12 mulai berdagang, terus begitu, membantu si paman. Hingga kemudian dipercaya oleh Sayyidah Khadijah untuk membawa dagangannya ke Syam. Nah, itulah kemudian dia menikah. Ya. Jadi keadaannya memang sulit, sehingga dengan kesulitan itu beliau menjadi orang yang tangguh.
Jadi memang orang yang sukses itu memang harus diawali dengan kesulitan. Ditempa dengan kesulitan. Innamal usri yusra. Gitu. Wah, oke. Ini nih. Kalau bahan seperti tadi ya mohon maaf ya nanti tidak akan setangguh yang seharusnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini Ustaz, dari awal memang Rasulullah sudah diberikan cobaan yang luar biasa dari kecil. Kalau dari kecil misalkan kita sudah dikasih nikmat yang luar biasa, maksudnya gimana untuk melatih ketangguhan itu Ustaz? Sebenarnya ya dari pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Artinya kalau misalnya orang berada, apa tidak mungkin mendidik putra-putrinya menjadi orang tangguh? Ya bisa, tergantung bagaimana cara mendidiknya. Mereka jangan hanya kemudian diberi fasilitas, dienakkan, tidak dididik. Itu akan membuat lena ya. Keinginannya dipenuhi. Fasilitas berikan semuanya yang dia inginkan, maka dia tidak akan mobil mewah, rumah mewah, masih semua kecil. mewah. Ya, kecil kan bisa jadi. Ya, yang nyetir disiapin fasilitas sopirnya, semuanya dan lain-lain sehingga tidak ada sesuatu yang untuk mendidik dia ya maksudnya ya. Masya Allah. Siap. Nah, itu kan kalau Rasulullah itu ini kan sudah di yatim piatu. Artinya kan yang membuat dia menjadi tangguh itu kan kehidupan. Iya. Ya, kehidupannya dia. Beliau, mohon maaf. Jadi kalau ini Ustadz, kalau misalnya masih ada orang tua Ustadz, itu kan bagaimana orang tua ini bisa cara mendidiknya untuk orang-orang, untuk anak-anaknya, dengan misalnya bagaimana yang harus diterapkan orang tua supaya dia bisa mendidik anak-anaknya. Kebetulan kan Rasulullah memang sudah yatim piatu. Ya. Nah, mumpung yang masih punya orang tua, buat pesan buat orang tua ini Ustaz, cara mendidik anak yang baik itu seperti apa? Yang perlu ditanamkan pertama kali itu adalah akhlak ya. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi penting akhlak anak itu ditempa sejak kecil agar menjadi akhlak yang baik, akhlak karimah. Akhlak itu kan perilaku. Usahakan bagaimana anak ini memiliki perilaku yang baik. Caranya gimana? Harus diawali dengan uswah hasanah di dalam keluarga ya. Tarbiyah akhlak itu tidak akan pernah berhasil tanpa diawali dengan uswah. Artinya sebagai orang tua harus bisa mencontohkan kepada anak bagaimana perilaku yang baik itu, bagaimana perilaku sopan itu, bagaimana harus bersikap itu harus dicontohkan oleh orang tua. Dari uswah ini kemudian anak akan meniru. Di sisi lain, ketika orang tua memberikan nasihat, anak akan lebih mudah menerima. Karena sudah ada contoh. Melihat contoh bapak, ibu, seorang pribadi yang baik, ya, seorang pribadi yang luar biasa, yang semangat. Jadi mohon maaf kalau misalnya si anak setiap hari melihat ibunya hanya main HP, main game misalnya, lalu suatu saat memberi nasihat, nak belajar, kemungkinan tidak diikuti. Begitu juga si bapak misalnya tidak pernah kelihatan ibadah, ya, di rumah hanya dia mungkin nonton bola dan seterusnya, bersantai, lalu tiba-tiba nyuruh anaknya baca Quran misalnya, mungkin juga tidak akan diikuti. Jadi pendidikan akhlak itu harus diawali dengan uswah orang tua, terutama ibu. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Artinya sekolah pertama. Sekolahnya anak itu pertama ke ibu itu. Oke. Yang paling menentukan dalam kehidupan anak. Jadi awali dengan uswah. Contoh kita anggap ya berarti perilaku ini lebih mudah ditiru oleh seorang anak ya Ustaz ya. Perilaku orang tua. Mustahil seorang tua, bukan mustahil juga, dia artinya sulit ya bagi orang tua akan mendidik anaknya menjadi orang baik di mana dia tidak mencontohkan kebaikan itu, gitu ya.
Masya Allah. Masya Allah. Berarti Rebecca ini pasti jago bikin kopi. Karena orang tuanya iya, bikin kopi. kan ada pepatah ini buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Tidak. Betul. Ya, bener ya Ustaz ya. Gimana ya? Saya lupa. Atau ada juga Atau yang lainnya pepatahnya Oh, lupa. ya. Atau ada pepatah gini, saya pernah dengar di sebuah tulisan-tulisan di pinggir jalan, satu contoh, satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Masya Allah. Luar biasa. Ini yang harus kita Ya. Coba Paulo masih di sini tadi. harus Luar biasa ini. Berarti kita harus memberikan contoh nanti ke Paulo ya. Ya, yang nggak di rumahnya juga kali. Enggak di rumah ya. Baru kenal sekarang. Iya, iya. Oke. Nah, ini Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini dari saya Ustaz. Sekarang ini era-era sekarang Ustaz, memang lagi musim kalau saya lihat di sosial media, baik itu IG atau sosmed yang lain, istilah-istilah dengan kaum berbahan. Iya. Yang Kalau saya terus gitu. ini Ustaz, ketika saya mencari sumber-sumber terpercaya di Google, Iya. ya sumbernya Google Ustaznya. Iya. Kaum berbahan adalah yang tidak ingin mengambil tanggung jawab. Dia lebih memilih amannya saja. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Sebenarnya ini ada pengaruhnya enggak? Maksudnya dalam artian, apalagi kalau setiap kita kan nanti ada pemimpin Ustaz, pasti akan ada tanggung jawab besar yang akan kita ambil. Diemban ya. Begitu. Gimana Ustaz kalau melihat fenomena kaum berbahan seperti ini Ustaz? Apa ada pengaruhnya begitu ya? Betul. Kalau pertanyaannya apa ada pengaruhnya, maka luar biasa pengaruhnya. Tuh ini. Wah, ini Bukan cuma waktu ya, kita saya catat ini. Ya, itu catat atau baca? Saya catat dulu. Oke, Ustaz. siap. Iya, silakan. Dampaknya Ustaz, Kaum kusala itu ya kalau saya istilahkan ya. kaum kesalahan adalah Istilah Quran kan kusala yura'unan nas. Itu kaum oke. rebahan itu kusala itu. Orang-orang yang pemalas. Apa ada pengaruhnya terhadap mungkin bangsa ini, republik ini? Besar sekali pengaruhnya. Syubbanul yaum rijalul wad. Pemuda seperti mereka tadi itu yang masih sekolah sekarang menempuh pendidikan ya, masih belajar, itu rijalul wad. Besok mereka adalah pemimpin. Ya. Besok suatu saat nanti. Dan mereka adalah pemimpin. Ketika kita yang sudah usia 40-an tahun ini tidak ada, siapa lagi yang akan menjadi pemimpin di republik ini? Ya mereka-mereka itu. Nah, Kalau saat ini mereka tidak mempersiapkan diri, keilmuannya tidak disiapkan, mentalnya tidak disiapkan. Ya. Ketika saatnya mereka yang tampil, apa yang akan terjadi? Mereka akan mengurus semuanya itu secara asal-asalan. Apa nggak rusak? Negara ini, masyarakat ini, republik ini pasti rusak. Jadi makanya saya sangat bersyukur sekali ya Mas Budi punya warung, tidak hanya sekedar cari uang, ya. Tapi Biasanya warung-warung itu meskipun ada anak ikut nimbrung di sana ngopi, yang penting mereka bayar kan gitu kan, saya dapat uang selesai. nggak peduli. Mas Budi ini bagus. Jadi kalau Masih misalnya peduli, ada kan? siswa jam sekolah bolos di warungnya, malah diberi nasihat, malah dimarahi. Harusnya begitu. Karena ini tanggung jawab kita bersama ya, keluarga bertanggung jawab. Jangan sampai ada model-model kusala tadi itu atau kaum berbahan itu. Kau Dari kusala. Kusala. Keslan itu pemalas. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan kasal dan pemalas. Karena pemalas itu bahaya sekali. Ya. Ini tanggung jawab kita, saling mengingatkan. itu ada dampaknya enggak Ustaz? Maksudnya kita punya usaha warung, Iya. kemudian contoh seperti tadi kita biarkan, terutama di waktu-waktu sholat, kita tetap biarkan tidak, kita sebagai warung tidak mengingatkan. Ada dosa untuk ke pemilik warungnya enggak untuk itu Ustaz? Ada. Tuh Ada. kan, Itu bagian Untung dari nih, membiarkan kemungkaran, ya.
bagian dari membiarkan kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran kan harus dicegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada sesuatu yang mungkar, rubahlah kemungkaran itu gitu ya. Kecuali kalau sudah diingatkan. Ya setidaknya Minim ya, diingatkan. Artinya itu. Kalau tidak mengingatkan sama sekali, ya kita ataful iman ya. Saya itu dapat info Indonesia ini akan bonus demografi di tahun 2045. Mungkin ini nyambung ke tadi pernyataannya Ustadz ya. Kalau misalnya kan suatu saat yang anak-anak muda sekarang kan akan jadi pemimpin. Dan 2045 itu kabarnya usia produktif Indonesia itu lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, ini juga mengucapkan terima kasih nih ke Mas Budi ini. Wah, kepala saya gede. Terima kasih Mas Budi. Karena kalau usia-usia produktif seperti sekarang kita tidak mengantisipasi, kita tidak mengingatkan, bahaya nanti di 2045 Mas Budi. Makasih Ustadz. Saya tadi browsing singkat ini di sini. Oh, Masya Allah. Oke lah. Sukses. Ini Mas Jen. Tapi kadang saya juga nemui kendala, Ustadz. Iya. Dan beberapa kali sering saya jumpai anak-anak seperti yang model barusan ini, apa istilahnya itu, keras kepala, tebal. Kalau dinasihati, jadi lebih terkesan kayak apaan sih, cuek, lebih banyak menghindar ya, gitu. Lah, mungkin Ustadz ada tips cara menasihati yang orang-orang seperti itu, Ustadz. Kalau kita kembalikan ke konsep Quran itu ketika menjelaskan tentang dakwah, ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasanah. Ada 3 tahap ya. Yang paling baik itu ngajak orang ketika berdakwah kepada orang itu bil hikmah. Bil hikmah itu artinya kita benar-benar hati-hati di dalam mengajak seseorang agar ajakan kita efektif. Ya, mungkin dari pilihan katanya. Jangan sampai kemudian maksud kita mengajak tapi mereka menanggapinya seperti mengejek gitu kan. Mereka tidak akan menerima. Kemudian mereka tidak merasa disudutkan, mereka merasa dihargai, itu bagian dari hikmah. Sehingga ajakan ini lebih mudah diterima. Hikmah ini yang dimaksud di dalam ajakan ini, setiap orang memiliki cara sendiri-sendiri. Gimana caranya ajakannya itu bisa lebih mudah diterima gitu ya, dengan hikmah. Malah kadang-kadang ada ajakan terhadap orang lain di mana si orang tersebut tidak merasa diajak, tapi mereka dia dengan sendirinya seperti termotivasi dengan sendirinya. Itu bagian dari hikmah. Ya, ini butuh keahlian tersendiri untuk ngajak orang dengan hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, ya, dengan memberikan nasihat. Seperti Mas Budi sampaikan, itu sudah memberikan nasihat. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kita siap untuk berdiskusi. Ketika misalnya orang yang diajak Mas Budi itu menyampaikan alasan ini itu, kita siapkan argumentasi yang baik. Ya, sehingga mereka bisa mengikuti apa yang kita arahkan itu. Masya Allah. Makanya tadi saya siapkan Mas Jejen untuk membantu argumentasi kalau anaknya ngajak berdiskusi. Ya nanti kalau semoga anak tadi bisa balik lagi ya. Ya, supaya kita bisa diskusikan. Kita mumpung sudah ada dapat ilmunya ini. Benar. Ini tambah panas sebenarnya Mas Jen. Ini panas ya. Semakin panas nih. Makanya gimana kalau kita yang panas-panas dulu Mas Jen. Monggo Ustaz. Ini Ustaz. Nah, itu. Monggo dicoba dulu. Monggo Ustaz. Obrolan semakin panas Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Gorengan dimakan di akhir sepertinya Ustaz. Oke, setuju. Seperti biasa. Ya udah, ini Ustaz. Karena tadi kita semakin panas juga ya. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz untuk sahabat Nongki yang ada di
manapun ini, dari Sabang sampai Merauke, ya mungkin terkait tema ini, bagaimana pesan-pesannya dari Ustadz untuk teman-teman Ongki, apalagi yang masih terjebak dalam suasana kaum rebahan, nyaman di saat muda dan lain-lain, Ustadz. Monggo, Ustadz. Ya, jadi kita latih diri kita ini untuk memahami setiap konsekuensi dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya apa? Kalau saya melakukan itu, konsekuensinya apa? Sehingga kita lebih sadar di dalam melakukan sesuatu. Konsekuensinya sudah kita Perhitungkan. sudah kita perhitungkan. Oke, siap. Kalau kita malas di waktu muda, apa nanti yang akan saya dapat di waktu tua, begitu. Konsekuensinya harus kita ketahui. Oke. Kalau di waktu muda kita ini semangat, apa konsekuensi dari kesemangatan ini yang akan kita dapat di usia tua? Ya. Bahkan tidak hanya masalah ini, setiap perbuatan ketika seseorang itu memahami konsekuensinya masing-masing, mereka akan relatif lebih Hati-hati ya, lebih hati-hati di dalam memilih sikap dan tindakan. Saya harap mudah-mudahan kita bisa belajar memahami setiap konsekuensi dari tindakan dan perilaku kita masing-masing, sehingga tidak menyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu tidak datang di awal, penyesalan pasti datang di akhir. Ketika sudah tiba waktunya penyesalan, di saat sesuatu tidak bisa diperbaiki kembali, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung masih bisa berbuat apa-apa, masih muda ya, masih punya banyak waktu. Jangan hanya berpikir enak untuk saat ini, tapi berpikir baik di masa depan. Sekarang capek tidak masalah, yang penting besok saya menjadi orang baik dan bermanfaat, begitu aja. Sebenarnya yang harus menjadi yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Ya, itu saja ya. Gimana cara kita untuk nanti kelak bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Betul ya? Saya ada quote lagi, Mas. Saya baru browsing lagi. Ada quote. Saya pamit dulu ya. Oh iya. Kita lagi. Ya, siap-siap. Tadi mampir. Oh iya, Ustaz. Mampir sebentar. Boleh. Tapi quote-nya untuk teman-teman Nongki ya. Kalau Ustadz mah udah banyak quote ini. Iya, udah tadi banyak. Terima kasih Ustadz. Gini, matur nuwun nanti diberesin Sanchez. Sanchez. Assalamualaikum. Oh, nanti ya. Matur nuwun Ustadz. Nah, ini saya tadi ada Quote nih. Ada quote. Nah. Kita itu kebanyakan mikirin bagaimana hidup enak, tapi lupa caranya mikirin bagaimana mati enak. Wow. Mati enak itu artinya di akhirat nanti kita harus memikirkan itu juga kesana. Itu dia. Ya. Quote hari ini ya, jangan lupa dicatat. Baik, Mas Jejen. Luar biasa Mas Jejen quote-nya. Sukses studi di luar negeri. Swasta maksudnya ya. Iya, yang penting luar negeri Mas Jejen. Ya, buat teman-teman quote-nya luar biasa. Oke. Waalaikumsalam. Loh. Ada apa ini? Masya Allah. Paulo. Iya, saya Paulo, Pak. Bentar, kamu nggak tahu ini kenapa wajahnya lebih cerah ini? Kamu habis cuci muka ya? Alhamdulillah tadi waktu ke Duduk yang enak. Duduk yang enak. Jangan tegang. Tuh, kasih. Ada gorengan kamu. Ini nikmat apa ini yang Allah berikan padamu? Apa karena ada gorengan ya, Pak? Tadi waktu main game di warkop sebelah, kebetulan masjidnya ada ceramah. Saya main game dengerin ceramahnya. Warkopnya dekat masjid. Iya. Nah, alhamdulillah saya minta maaf kalau yang saya lakukan di warkop ini tadi pagi itu salah, dan saya janji tidak bolos lagi, dan saya ingin belajar lebih tekun lagi agar bisa jadi kayak Mas Jejen. Gitu. Ceritanya ini dapat hidayah kawan-kawan. Wah. Ya ini atas tadi ya harapan dan doa kita semua sama Ustadz langsung diijabah. Paulo udah harus dapat hidayah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bikin papa, mama, dan anak pengen papa, mama bangga. Maksudnya kelak anak-anakmu nanti ya itu ya. Masya Allah, luar biasa Paulo. Kita doakan istiqomah ya Paulo. Amin. Nah, kalau gini Paulo mau kesini lagi nggak apa-apa, tapi jangan jam sekolah. Pulang dulu, ganti baju, kesini
Ya jangan main game aja, tapi belajar. Baca buku. Soal Eptanas, kok sekarang istilahnya kok Eptanas? Unas ya. Oh itu zaman kita dulu. Minta didampingi Mas Jejen. Wah, siap. Pasti keluar negeri, insya Allah Mas Amin, Jejen. amin. Siap. Ya Ya udah Mas Budi, saya pamit dulu boleh? loh, jangan pamit dulu Kakak Jejen. Nah, ini kenapa karena ini? kita Ada apa ini? bertepatan dengan nuansa kemerdekaan 17 Agustus. Wah. Nah, kita mau bilang dulu, merdeka! Merdeka! Masya Allah. Untuk akhir Nongki episode ini, kita punya ide khusus, yaitu, ayo kameramen, kru, Semuanya. yaitu kita lomba dulu semuanya. Nah, ini ya. Ini gimana talinya lipet? Ini kita ada lomba makan kerupuk. Asik. Nih, nggak ada yang puasa kan? Enggak ada. Asik. Ini gimana? Dipegangin atau ditali? Ayo, Dipegangin aja deh. Kak sini. Ini. Kakak Ismi. Nah, ini Mbak Nur nih timekeeper. Ini 4. Apa ini? Ini kita langsung lomba ya? Satunya Sanchez berarti. Nah, Kakak Ismi yang bawa ini. Nah. Sanchez, ayo duduk. Kelihatan nggak Sanchez ini? Ayo. Sanchez kakak sini berarti. Oh iya. Pak Ustaz. Gini, yang kalah dapat gorengan berarti ya. Oke, siap. Tapi jangan lupa kawan-kawan. Gini boleh pegang ya. Duh, enggak Jen. Oh ya, mogo. Ya, kita apa namanya? Jangan lupa like, subscribe, Yes. dan komen di bawah ini. Siap. Bagaimana kamu merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di rumah masing-masing atau di desamu masing-masing, di kotamu masing-masing. Share di bawah komen ini ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman Nongki yang punya pertanyaan terkait hal-hal yang syar'i, Ini boleh dong ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah bila mungkin kan kita akan sampaikan pertanyaan kamu di Nongki episode selanjutnya. Oke, kalau gitu kawan-kawan, sekali lagi tetap semangat, tetap semangat menuntut ilmu. Ini emang Kita mau lomba. ini mau lomba, jadi gak fokus ya. Jadi Ya, betul. tetap semangat dalam menuntut ilmu, Yuk. dalam menuntut apapun cita-citamu, dan jangan lupa banggakan Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Maju. Merdeka. Oke, yang megang kerupuk sambil nyanyi nongki ya. 1, 2, 3. Ngobrolnya berhasil musyahid. Tinggi mata kita terpasik. Jangan lupa jajan makopi. Yuk,